Gue kalau tahu balapan udah dari tahun 98. Oh, gue nggak tahu. Sebelum DJ? Sebelum DJ udah lama. Cuma abis itu kan berhenti, nggak punya uang kan. Iya. Terus ya alhamdulillah sekarang punya rezeki, jadi pengen Keren, balapan lagi lah gitu. Tapi Karena keren. gue suka adrenalin. Dulu tuh modalnya ini itu dari modal kawinan tuh, kecelengan orang datang iya, ngasih bener. iya, cuma 38 juta. Akhirnya gue sekolahin mobil gue sama mobil bini gue tuh. Gue sekolahin, dapat duit, pinjaman, pindah ke atas. Ternyata makin rame. Nah 2014, nah 2015 karena ini masih grey, itu dirazia sama polisi. Tiger make it hot, sudah pasti. Tiger run the game, kuasai. Going up, I'm feeling like I'm breezy. You know that Tiger won't terbang tinggi. Tiger, 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 Tiger. Oke, halo Boskio, selamat datang di Tiger Talks episode pertama bersama saya Baimo. Pertama loh ini. Wih, pertama ya? Pertama ada Om Budi. Halo Mbak. Om Budi ini teman bandel aku. Om Ini Budi teman lama nih. Om Budi ini dulu DJ. Ais. Om Budi ini ceweknya dikit. Ikutin Om Baim kan? Enggak lah, itu zaman dulu. Zaman Oke, dulu ya. mantap. Om Budi terkenal dengan hobi olahraga otomotif. Oh iya, tadi juga lagi meeting dia. Kira-kira apakah hobi balapan ini akan menjadi karir juga? Kalau balapan sih cuma buat sekedar hobi sih. Hobi karena emang kita kan udah penat kerja ya, pengen sesuatu yang refreshing lah gitu. Lu tuh tahun berapa ya balapan? Gue kalau balapan udah dari tahun 98. Oh, gue nggak tahu. Sebelum DJ? Sebelum DJ udah lama. Cuma abis itu kan berhenti, nggak punya uang kan. Iya. Terus ya alhamdulillah sekarang punya rezeki, jadi pengen Keren, balapan lagi lah gitu. Tapi Karena keren. gue suka adrenalin. Oh. Suka adrenalin. Sport tuh sukanya adrenalin. Adrenalin. Ya? Nah. Beda ya sama kan hobinya? berkompetisi kan. Berkompetisi ya udah gitu high speed lagi gitu. Berhasilnya bisnis sama berhasilnya paspor tuh beda ya rasanya? Berhasil bisnis sama apa? Kayak misalnya kita mencoba bisnis kayak wah tapi dengan sport itu beda ya, adrenalinnya beda. Ya, adrenalinnya beda. Beda ya? Beda. Oh iya, oke. Beda. Apa sih yang menjadi landasan awalnya Om Budi untuk membentuk GVS? Nah ini GVS gue juga pengen nanya sih. Iya, jadi gue gini, gue cerita. Gue tuh kenapa sih bisa terjun di bisnis vape? Jadi gue di 2013 tuh gue cobain namanya vape. Terus di 2014 itu saking gue adiktifnya, terus gue berhenti ngerokok karena gue tuh 2 bungkus sehari ngerokok tuh. Akhirnya pas cobain vape kok enak, tapi beli terus. Akhirnya wah ini gimana nih, kayaknya cuan nih kalau dibikin ini kan. Karena tapi dulu kan belum boleh masuk ya? belum boleh. Dulu bukannya belum boleh masuk, dulu masih abu-abu lah. Abu-abu. Terus karena cobain itu enak, terus coba-coba jualan di online. Lu kan naik motor ya? Karena hidup gue tuh lagi down lah saat itu. Iya, tahu gue itu bro. Iya, lagi down gue. Terus abis itu coba bisnis di industri vape, ternyata rame. Cuma saat itu belum ada toko offline. Akhirnya dari online gue nganterin Gojek, bukan Gojek, gue delivery. Dulu belum ada namanya Tokopedia, Shopee belum ada. Dulu adanya Toko Bagus, bukan OLX. Tahu. Nah, iklan ini di situ sama di Kaskus ya. Nah, terus jalan lancar, jualan, terus ada orang pas COD-an nanya sama gue, kenapa nggak bikin toko offline aja? Terus akhirnya gue izin sama orang tua gue, boleh nggak pinjam? Akhirnya pinjam ya 2 kali 3 gitulah, kecil-kecilan. Di Fatmawati. Fatmawati kan? Di Fatmawati. Jual pertama, wah kok. Yang gue kesana ya? Itu di atas. Di atas. Itu sebelumnya gue lebih kecil lagi. Sebelumnya kayak cuma ruang meeting kecil gitulah gue ini. Alhamdulillah tuh rame. Dulu yang bantuin saudara lo si Ogi. Pantesan lo kopennya. Iya. Tunggu, lo pinjam orang tua lo waktu itu berapa duit? Enggak, gue nggak pinjam orang tua gue. Gue dulu tuh modalnya ini itu dari modal kawinan tuh, kecelengan orang datang ngasih iya, cuma 38 juta. Hah? Sumpah demi Allah. Hebat. Beneran. Udah gitu akhirnya dari situ kok seharinya retailnya kok rame banget gitu. Terus akhirnya berjalan, terus akhirnya gue izin lagi sama orang tua gue pinjam di atas dong. Akhirnya gue sekolahin mobil gue sama mobil bini gue tuh. Gue sekolahin, dapat duit, pinjaman, pindah ke atas. Ternyata makin rame. Nah 2014, nah 2015 karena ini masih grey, itu dirazia sama polisi-polisi. Kita nggak tahu lah cerita ini. Akhirnya industri vape itu banyak toko-toko pada tutup segala macam. Oke. Nah gue masih buka, tapi gue pindah, gue lihat potensi lagi bagus di
Malaysia. Gue pindah tuh 1 tahun gue tinggal di Oh, lo Malaysia. pindah itu? Pindah 1 tahun. Karena bukan gerebek ya, nggak boleh, belum Ya nggak boleh. boleh. Oh gitu. Jadi ya kan marketnya drop kan, marketnya drop. Oh, lo Gue pindah. struggling juga berarti ya? Struggling banget. Yang udah tadi omsetnya gede banget, akhirnya sampai kecil. Dari gitu gue suruh anak buah gue yang ngerjain di situ, tapi masih tetap ada. Tapi gue pindah sama bini gue, sama anak gue waktu itu masih berapa bulan? 4 bulan. Oke, terus? Pindah ke Malaysia dulu, terus punya partner, kita bikin distribusi dulu karena gue di Indonesia itu udah kenal sama networknya di US segala macam. Gue bawa lah impor tuh liquid lokal gue sama liquid US, gue bikin distribusi di Malaysia. Oke. Wah 2015 rame di Malaysia tuh meledaknya gila-gilaan. Dengan nama GVS. Namanya GVS, distribusi Malaysia. Berarti GVS sana udah Bergaung. Ada. Wih, seru. Terus. Kita Akhirnya, belum tahu loh ini. Akhirnya kita buat di sana sampai akhir tahun. Partner gue masalah nih, karena punya masalah, wah ada diakal-akalin lah masalah duit. Akhirnya gue bilang ya udah kita pisah aja. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, tapi gue cicil ya 6 bulan. Kan gue takut balik ke negara gue kalau wah gue nggak dibayar gimana nih. Yeah. Akhirnya gue bilang ya udah barang-barang lo gue bawa aja deh, yang lo punya stoknya. Akhirnya gue dulu hand carry tuh, ya barang-barang gue sampai ke Jakarta itu sehari bisa 2 kali bawa nenteng. Karena dulu tuh gue belum ngerti dari Malaysia. Dan lain-lain Akhirnya gue bawa masuk ke Indonesia berkoper-koper tuh. Terus akhirnya habis itu dan di 2015 itu karena udah ini kan gue udah pindah balik lagi ke Jakarta. Di 2016 gosipnya rokok mau naik 50.000. Meledak lah market. Nah teman-teman gue yang pada itu udah pada banyak yang nggak konsisten. Nah gue meledak sendiri itu di situ. Gitu. Meledak gila-gilaan tuh gue di 2016. Di 2016 gue gila-gilaan, kita udah kayak nomor satunya lah di industri vape tuh. Meledak. Akhirnya udah mulai banyak kan pesaing-pesaing dari. Sorry, kenapa mereka pada backup mundur? Sebelum Ya itu gue bilang karena bisnis itu harus konsisten menurut gue. Si mereka itu kenapa? Mereka itu karena takut kan, karena takut apa dirazia-razia kan. Oh. Gua kan tetap konsisten. Nah pas gua masukin itu, gosipnya rokok naik, wah kita meledak-meledak lah di situ. 2016, terus gue juga di asosiasi dari 2015 itu udah bikin asosiasi sama teman-teman nih buat melegalkan vape lah. Akhirnya 2016 itu rame, udah banyak pesaing gitu-gitu, kita melobi bea cukai. Akhirnya lu yang ngelobi tuh? Iya, kita dari asosiasi. Karena gue juga salah satu pembina juga di sana, bareng-bareng sama teman-teman. Akhirnya gue itu ini kita nego, akhirnya dicukaikan lah vape di 2019. Akhirnya dicukaikan vape, dilegalkan lah vape. Makanya ada kemarin ada Hari Vape Nasional Indonesia, karena itu pertama kalinya ya kita sama teman-teman lah satu industri. Akhirnya cukai, akhirnya kan udah tidak ada lagi tuh yang di razia segala macam. Nah industrinya karena kayak gitu jadi naik karena orang ada trust kan, karena udah dilegalkan lah. Ya udah alhamdulillah sampai saat itu akhirnya rame banget sampai di 2000 sebelum Covid itu gue lagi gila-gilanya lagi terbang lah. Ya pas Covid itulah adalah turun jauh banget ya. Tapi alhamdulillah sekarang Covid udah nggak ada. Akhirnya kita coba build lagi sampai akhirnya sekarang udah makin growing lah vape-nya. Gitu. Gue sebagai temennya nggak pernah tahu. Bener-bener dari nol gue kali itu. Bener-bener dari nol. Itu bener-bener real story kalau itu tuh. Real story. Nah, maaf gue nanya, itu Boy Rano dulu sama barengan sama lu atau? Boy Rano itu dulu teman-teman gue. Jadi gue dulu tuh karena punya toko yang offline pertama, kita tuh ada 3 dulu. Pioneer juga dia? Enggak? Enggak, abis itu mereka tuh satu tongkrongan, tapi satu tongkrongan itu akhirnya bikinlah toko-toko ya kayak jadi saingan-saingan juga lah. Tapi ya nggak apa-apa, sama masing-masing ada rezekinya kan. Cuma nggak tahu kenapa mereka itu nggak konsisten, akhirnya jadi tutup. Ya itu. Oh yang tadi pas bilang yang gue cerita itu banyak teman-teman gue pada tutup. Nah kalau gue tuh konsisten terus ya alhamdulillah ya di situ sih akhirnya bisa jadi kayak sekarang gitu. Tadi udah ya bagaimana cara lo bertahan di industri vape konsisten ya tadi udah konsisten, sama kerja keras lah. Itu wajib kalau itu. Kita sembari baca bos ya, tadi belum di brief habisnya. Apa langkahnya Om Budi nih jikalau ternyata gagal? Nah industri vape. Nah, itu pertanyaan pesimis, cuman saya akan nanya. Kayaknya kalau orang-orang seperti dia tidak ada kata untuk ke arah sana. Karena kalau gue waktu itu pernah ditanya abisnya, Baim, waktu itu sama itu siapa? Bang Yos. Baim, kalau nggak ada YouTube kamu ngapain? Wah, gue jawabnya,
saya tidak terlatih untuk berpikiran negatif. Saya optimis. Optimis, ya. Saya berpikiran mau sana. Kalau saya berpikiran gagalnya saya jauh banget menurutnya Pak. Saya bilang, saya aja nggak tahu jawabannya apa, saya bilang. Karena saya mikirnya jauh banget. Bener nggak? Betul. Kadang-kadang gue kalau jawab ini, mau nanya ini, karena orang-orang visioner itu tidak pernah punya visi yang gagal. kalah. Pasti ke depan. Plan A, plan B-nya udah dibuat tapi tetap di bisnis yang sama gitu. Jadi ya kalau gue sendiri juga gitu, gue tuh nggak pernah ngerasa vape ini bakalan selesai. Makanya itu kan perlu regulasi yang kuat ya, regulasi yang kita bisa kontrol. Makanya kayak kita punya asosiasi ini tertolong banget. Makanya gue juga tahun ini ya sambil kampanye nih, gue tuh tahun ini bakalan calonin ketua umum API. Wih, ketua umum apa? Calon ketua umum asosiasi. Asosiasi di vape? Iya, asosiasi vape. Asosiasi vape tuh ada lumayan banyak, tapi paling besar itu adalah AVI karena yang pertama membernya tuh ada 1.200 lebih. Tunggu, kalau itu ini kan AVI ini sudah ada dari kapan dan baru ada ketuanya kapan? Ketuanya itu udah dari 2015 itu dulu Patrick Sinaga, udah gitu ada Renando, terus yang 2 periode kemarin adik gue karena udah tidak bisa lagi, akhirnya gue mau nggak mau mencalonkan. Supaya kenapa sih? Lo yang lokasi kan lo pionirnya? Karena gue mau fokus di bisnisnya. Kan. Karena begitu ngurus asosiasi kan kita fokusnya asosiasi, karena kita kan harus dengerin keluhannya orang-orang, kita harus bikin supaya asosiasinya lebih bagus. Dan saat itu gue belum siap karena bisnis gue mau gedein dulu. Kenapa sekarang mau? Sekarang mau karena gue udah ada orang yang bisa handle bisnis gue nih sekarang nih, ada operasional gue, dan tujuan gue supaya gue maju ini supaya gue bisa melindungi industri gue, karena gue ini sebagai gift gue kepada industri lah, karena gue udah pernah take dari semuanya. Nah gue tuh mau berkontribusi supaya industri vape-nya jangka panjangnya tuh aman lah. Makanya gue tahun ini mencalonkan, yang mudah-mudahan insya Allah jadi ya supaya industrinya ini makin bagus gitu. Tapi tanya juga tadi kenapa juga bakalan ini ngelihatnya ini plan B-nya apa yang lo bilang? Gue ngeliat vape itu makin hari makin maju di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan Indonesia tuh salah satu pertama yang memberikan pita cukai. Jadi iya. Dan kenapa gue makin pedenya, gue melihat di dunia kayak di UK itu, di London, di UK mereka tuh statement vape itu 95% lebih baik daripada rokok. Berarti kan gue lihat future-nya tuh ada. Kalau sebuah negara yang besar gitu memberikan statement seperti itu, berarti kan ini industrinya panjang. Dan sekarang juga banyak juga yang di industri rokok udah turun ke industri vape. Berarti kan ini kan potensial masa depan, karena vape itu menurut gue masa depan. Masa depan. Sekarang baru 4-5% dari pengguna rokok yang migrasi ke vape. Bayangkan kalau ini jadi 50%, 40% gue nggak tahu nih industri jadi kayak apa. Dan ini kan industri UMKM, ya makanya gue tuh berusaha untuk melindungi teman-teman semua di industri supaya regulasinya tetap dijaga, karena kalau enggak kan kalau misalkan industri ini dikontrol sama negara lain itu ini nggak lucu, karena kita yang build, kita sama-sama satu industri yang build industri ini, tapi kalau yang tiba-tiba merubah regulasi segala macam itu dari pihak asing, ini nggak fair buat industri. Makanya gue mencalonkan supaya gue fight buat teman-teman satu industri supaya menjamin bahwa kedepannya itu at least periode gue itu menjamin bahwa legalitasnya dan industri vape-nya aman lah gitu. Lebih ke lokalnya yang berkecimpung di sini. Iya, betul. Karena kalau nggak dijaga dia akan masuk semuanya. Iya, semuanya sebenarnya udah masuk, tapi kan secara regulasinya kita yang mengontrol. Ya alhamdulillah makin hari kan makin bagus ya di industrinya. Dan dulu kita tuh udah meregulasi tuh udah melihat keliaran daripada gue tuh ikut Expo 2 tahun lalu di Dubai. Gue melihat trennya itu kok udah mulai ke disposable ya. Dan sedangkan ya, aturan di Indonesia itu belum ada batas mililiter. Jadi disposable itu kalau di luar itu udah ada yang sampai 20.000 puff, 10.000 puff. Nah gue melihat ini bahaya buat industri karena gue harus melindungi kan. Akhirnya gue bernegosiasi dulu itu di 2 tahun lalu itu diputuskan bahwa closed system itu tarifnya itu tidak ada mililiter, tidak ada batasan. Makanya akhirnya kita bikin per mili dan maksimumnya hanya di 6 mili. Jadi industrinya tetap terkontrol. Kalau di luar udah liar-liar, jadinya nggak terkontrol. Indonesia salah satu yang terhebat lah dalam merumuskan regulasi karena
asosiasinya sama stakeholdernya semua solid gitu. Dan emang harus dijaga ya. Harus dijaga, harus Oke. dijaga. Nah, sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih sedikit tips buat kalian. Ada nggak sih yang pernah ngerasain bosen sama liquid creamy, atau juga bahkan kayak ngerasa kok pertama kali gue beli pas udah lebih dari sebulan, pas gue coba lagi kok rasanya beda ya. Nah, apakah mungkin liquidnya ada perubahan kualitas, atau bahkan mungkin liquidnya udah nggak sama seperti dulu? Jawabannya adalah enggak. Karena biasanya lidah kalian mengalami kebosanan. Nah, gimana cara mengatasi kebosanannya? Caranya gampang banget. Namanya adalah rotasi liquid. Nih, gue kasih contoh. Di sini ada 4 produk dari Tiger Wong dan juga Vape Zoo. Ini adalah Tiger Wong series. Ada V1, V2, V3, dan juga V4. Nah, ini pas banget nih. V1-nya fruity, V2-nya juga fruity, V3-nya creamy, V4-nya creamy. Jadi, kalau misalnya kalian lagi ngalamin bosan sama liquid yang creamy, mungkin lo udah pakai yang V3, terus butuh yang seger-seger, nah lo bisa ambil yang V2-nya nih, yang rasanya mango, atau juga lo bisa ambil yang ini nih, yang base flavornya itu dia kayak popsicle. Terus kalau misalnya kalian juga ngerasa udah agak bosan sama fruity yang seger-seger doang, kayak cuman rasa buah dingin, terus pengen upgrade lidah kalian sama rasa yang lebih bold, lebih tebel, lebih pulen, nah lo bisa ambil yang varian creamy-nya. Di sini ada 2 juga, ada yang V3, dia rasanya seperti minuman Baileys, dan juga yang V4 ini yang baru rilis. So, tinggal kalian tahu ini. Dan juga paling penting adalah kalau pengen dapetin rasa yang maksimal dari vape kalian, jangan lupa juga harus rajin bersihin atomizer kalian, mau ganti coil dan juga ganti kapas setiap hari supaya semakin fresh rasanya. Oke, kita lanjut lagi videonya guys. Tips untuk teman-teman kita nih apa kalau mau mulai buka usaha di industri vape. Nah, sarannya Om Budi itu harus mulai dari mana? Nah, mulainya itu harus. Tapi tambah seneng nggak kalau orang-orang tambah buat banyak? Makin senang gue, semakin banyak orang yang mau usaha di vape. Bukan saingan ya? Bukan saingan, karena semakin banyak pemain berarti semakin besar industrinya. Dan saran gue buat teman-teman juga kalau yang belum tahu di industri vape, satu mungkin bisa join asosiasi supaya bisa dapat infonya tentang mengenai barang baru atau gimana cara pendistribusian, karena kita semua API itu menaungi semuanya. Jadi orang yang nggak ngerti tentang industri vape bisa ngerti. Terus kita juga harus konsisten, terus kerja keras, sama follow the market, karena vape itu trennya tuh sangat cepat berganti. Jadi kalau kita nggak follow sedikit, itu trennya berganti, ini resikonya balik lagi ke kita gitu. Bisa tiba-tiba barangnya tidak banyak terjual karena kita tidak tahu yang lagi tren apa. Iya, sama kan kayak kita buat nih, Ini lagi tren nggak ini? Ini lagi trending karena ini rasanya enak. Dan kita juga kan ngelihat karena ini yang lagi tren itu creamy yang agak dingin, makanya kita sebelum mereka enter, kita udah enter duluan gitu. Makanya gue pede banget, dan ini responnya luar biasa nih. Iya ya. Luar biasa karena orang bilang rasanya enak banget. Jadi kayaknya ini bakalan bagus ke depannya ini. Tapi jujur, gue nge-vape lagi karena Emang enak. saya nge-vape lagi loh. Tadi saya udah nggak nge-vape, maaf ya, Bu. Saya apa adanya loh. Cuma saya nge-vape lagi gara-gara ini. Gara-gara ini ya. Bukan berarti 2 yang ketiga nggak enak, cuman itu memang enak, cuman belum selera saya lah ya. Tapi kalau yang ini pas saya ini, gila. Tapi senangnya saya dengan GVS dan Vape Zoo itu, kalau misalkan kalian ada nanya ya, berpartisipasi apa mereka itu memang expertnya, tapi dia selalu ngasih saya kesempatan untuk mencoba dan memutuskan mau atau enggak. Ya, betul. Itu dia, karena ini nama nama lu Im. Kalau misalkan lu nggak ini, gue nggak mau katanya. Soalnya harus dari Baim. Jadi itu dia. Dan kemarin tuh bukannya saya nggak approve, tapi lebih ke arah, nggak enak nih ini. Tapi dia yang lebih tahu. Kalau sekarang, saya tuh nge-vape lagi gara-gara jujur, gara-gara ini. Itu dia. Apa yang pengen GVS capai dalam tahun ini? Aduh. Dalam tahun ini, kalau gue tuh sekarang lagi bikin hulu sampai hilirnya. Gue lagi bikin pabrik packaging, terus kita juga gue lagi R&D pabrik untuk, ya? Untuk pabrik nikotin, tapi memang progresnya rada panjang. Terus memang kita lagi pengen persiapan, gue pengen jadi nanti the next-nya tuh gue pengen jadi perusahaan pertama yang go public dari industri vape. Jadi gue pengen banget, planning gue 3 tahun ke depan, gue lagi kejar nih rapihin manajemen supaya nanti 3 tahun lagi kita IPO, dan berharapnya JVS adalah salah satu dari industri vape yang duluan pertama kali go public. Jadi amin. gue bisa jadi orang-orang tuh jadi bisa berkaca,
bahwa gue tuh mulainya dari nganter-nganter loh, dan ini bisa sampai di titik ini, dan ini gue pengen jadi sampel yang baik lah buat industri gitu. Karyawan udah berapa sekarang? Karyawan gue hampir 200 sekarang, hampir 200. Gila. Kau hitung-hitung lah gajinya tuh ya. Nah. Habis gaji THR pusing. Nah, itu paling pusingnya tuh. Sama nggak? Oke, apakah harapan untuk industri vape ini lebih luas lagi nih, bukan di harapannya GPS? buat di industri vape itu semoga satu, regulasinya aman sampai ke depannya. Terus keduanya harapannya juga semakin banyak vapers baru, banyak orang yang merasa terbantu dengan adanya ada hadirnya vape buat menjadi solusi berhenti buat rokok. Jadi mudah-mudahan pasarnya makin besar lagi, harapannya Indonesia makin mendunia, karena sekarang ini juga kita udah banyak ekspor keluar, mungkin kedepannya lebih dilirik sama banyak negara lah gitu. Oke. Terakhir nanya, dari ramuan ini nih, ramuan ini katanya ini ada beberapa jagoan yang dikeluarkan GVS dan juga Vapzu, dan dia tahu detailnya. Dan kenapa pilih rasa ini? Nah, kenapa gue pilih rasa ini? Ini karena dia yang datang untuk rasa ini, bukannya gue mau ini. Kalau saya jujur ya. Nah, kenapa? Nah, karena gue ngelihat di industri ini lagi banyak trennya arahnya pada bikin resin semua gitu. Nah, kita tuh nggak mau jadi followernya mereka, kita mau ciptain tren, dan kita kan tahu marketnya seleranya seperti apa, dan gue juga selalu komunikasi sama lo, dan lo salah satunya yang lo paling suka yang ini. Iya. Makanya kita tuh pede banget, kayaknya kita harus keluarin ini deh, karena ini tuh benar-benar bikin warna baru di industri vape. Makanya kita pede, dan akhirnya begitu kita tes ke toko-toko, kita blind test gitu sebelum kita taruh ini di namanya Tiger Wong, sebelum final release itu mereka tuh suka banget, makanya kita pede. Jadi kita Sun Vapzu dan Baim itu begitu Baim udah coba oke, habis itu kita tuh nggak selalu langsung rilis, kita canvassing ke toko-toko, kita tanya ini seleranya enak apa nggak. Kalau udah di atas 80% orang bilang oke, baru kita gas produksi. Nah, ini angkanya itu hampir 89% semua orang suka, makanya udah kita rilis ini gitu. Tahu bohong atau nggak dari mana? Bisa aja nggak enak sama lu, bro. Iya kan, kita bukannya kita ke toko, bukan ke toko buat ke vape ini ya, kita random, kita ceknya ke begitu blind test pelanggan. namanya ya? Blind test. Jadi bawain toko itu, cobain vaporisanya, terus ada customer, Mas ini enak gak? Begitu cobain, oh ini enak nih, ini apa nih? Ini kapan keluar? Oh tunggu aja, tunggu. Tapi stay tune aja di Tiger Wong. Gitu. Habis sama case-nya, misalkan gue disuruh nonton premier, ditanya mas saudara, ih bagus gak? Ya gue bilang bagus. Gue bilang gak bagus ya. Tapi ternyata bukan dia yang turun tangan. Berarti oke. Berarti ini tapi beneran loh bro. Ini mudah-mudahan ya kalian rasain. Oh, nanti di sana juga ada satu pemenang tuh. Ada ya Pak, ada satu pemenang dia ya? seneng banget. Seneng banget ya? Ini kok enak banget ya, kata dia. Bener ya, jujur, beneran kata dia. Ini enak banget, karamelnya enak. Dan dia bisa nebak ini strawberry. Strawberry ya? Ada yang bilang kalau ini strawberry apa banana ya, kata dia. Tapi ketika dia cobain waktu itu gue, oh di sini bro, salt nicknya. Nah, salt nicknya tuh lebih enak lagi tuh Im. Salt nicknya tuh ada, cobain abis. Salt nicknya tuh kita buat lebih dingin kan, buat entry level. Jadi kita agak bedain konsepnya, yang itu agak lebih dingin supaya vapers baru yang bukan hanya vapers lama tuh bisa enjoy. Jadi itu bakalan seru sih, dan kayaknya kita bakalan rilis dalam waktu dekat di bulan ini untuk salt nicotine. Tanggalnya belum tahu ya? Tanggalnya belum tahu, tapi tungguin aja, pantengin aja. Oke deh, buat semuanya ya, jangan lupa nonton Tiger Talks terus, seru banget sama Om Budi. Tos dulu. Siap. Thank you Bro Baim. Semuanya ada di YouTube Hyperzoo. Sampai jumpa lagi. Mantap. Thank you. Satu Indonesia kayaknya gue pernah menang lelang 30 juta. Hah? Apa itu? Ini Facebook begini sekecil ini. Ada apanya? Ada apanya bro 30 juta? 30 juta. Tiger Wong. Baim Wong gue tahu. Wong nih tahu gue. Tigernya dari mana? Oh tigernya? Dingin. 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 Ah, di sini lebih. Nah, kan beda. Lebih strawberry di sini. Ya. Sebelum nggak enak nggak tayang, saya pernah disomasi orang. Bilangnya Jelekin liquid. Loh, kok gitu? Kan dia minta review, gimana sih? Iya, kan begitu tayang akhirnya kan ada, mulut saya sih agak kurang ajar ya.